Oke, halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi sama weekly forecast dari Simtrade. Nah, mungkin teman-teman hari ini kita rada terlambat sedikit karena ada kendala tadi untuk kendala dari teknis. Jadi kita telat beberapa menit. Mungkin teman-teman juga tadi ada beberapa yang udah masuk duluan ke dalam Zoom-nya, belum bisa join. Saya baru informasikan bahwa kita sudah on air jam segini, jadi buat teman-teman yang belum hadir ya mungkin bisa kita tunggu aja, selagi kita tunggu ya kita sambil analisa, dan misalkan teman-teman yang mungkin terlewat dari awal hingga akhir, mungkin nanti bisa kita lihat di YouTube channelnya kita, karena kita akan posting di sana, dan untuk seluruh analisanya saya akan post di Discord dan Telegram. Oke, mungkin ini ada baru Pak Aron yang ada. Halo, selamat malam Pak Aron. Nah, setiap weekly forecast seperti biasa kita akan ada preview untuk minggu kemarin dan kita forecast untuk minggu depan. Dan untuk Pak Aron, kalau misalkan mau request pair, boleh langsung aja di kolom chat, ntar akan kita analisakan untuk 1 minggu ke depan. Oke, teman-teman, mungkin sebelumnya kita akan coba lihat news apa sih yang akan ada di 1 minggu ke depan. Kita lihat ya. Karena news itu sebenarnya penting, teman-teman. Kenapa penting? Karena kalau misalkan news-nya sejalan dengan analisa teknikal, biasanya itu bikin kita lebih pede, bikin kita lebih ya akan seperti itu, teman-teman. Akan ya terjadi seperti itu, dan kita entry bisa lebih cepat lah. Dibandingkan kalau misalkan news-nya sedikit berbeda, tapi biasanya kalau misalkan news-nya berbeda dengan teknikal, tetap news-nya akan tetap mengikuti teknikal. Oke, coba kita lihat dulu ya. Di hari Senin, tanggal 6 Desember, setelah NFP kemarin, oh ya, minggu kemarin ada NFP, kita coba lihat dulu hasilnya. Review dulu sedikit, dan NFP minggu kemarin, di sini tunjukkan bahwa NFP sebenarnya mix, teman-teman. NFP-nya mix, tapi di sini ada lebih ke penguatan terhadap US dollar. Oke, berarti minggu depan isunya masih tetap US dollar masih akan menguat. Oke, kita lihat dulu satu-satu. Dari tanggal 6 Desember. Dari tanggal 6 Desember, ini nggak ada news yang berimpact terhadap market atau yang berdampak terhadap market. Kita lihat di sini hanya ada GBP atau sterling, MPC, member broadband speaks. Jadi ini kayak pidato gitu, teman-teman, yang kalau speaks kayak gini sih biasanya harus kita lihat pidatonya seperti apa, karena ini cukup sulit diprediksi dibandingkan dengan yang sudah ada data, teman-teman. Kalau ini terlihat aja isunya akan seperti apa. Kadang suka ada pengalihan isu gitu, teman-teman. Jadi walaupun kita udah tahu nih marketnya bullish, saat newsnya keluar atau speaknya keluar, dia tiba-tiba bisa turun dulu, tapi ntar akhirnya tetap follow the trend lagi gitu. Ya isu-isu mengecoh, makanya ini harus diperhatikan. Jadi untuk hari Senin, untuk yang trading di pair GBP, boleh diperhatikan kembali, dicek lagi. Untuk di hari Selasa, di sini ada cash rate Australian dollar USD. Saya pikir ini cash rate kemungkinan besar Australian dollar menguat sepertinya ya, dengan berita seperti ini, karena
ini beritanya berita penting juga, harusnya bisa mempengaruhi. Terus euro, sorry. Nah, tadi euro di sini prediksi akan melemah lagi. Oke, jadi hari Senin sterling yang nggak tahu nih akan menguat atau melemah, bisa dua-duanya. Hari Selasa euro melemah, teman-teman. Terus Canadian dollar juga melemah. Itu untuk di hari Selasa. Dan di hari Rabu kita lihat ini sangat banyak berita ya, sangat banyak berita ini mulai dari jam 10 malam. Jadi saya pikir di hari Rabu ini hari yang cukup volatile dari jam 10 malam sampai mungkin sampai jam 1 sampai jam 2. Buat teman-teman yang mau scalping ini saatnya di hari Rabu jangan jam 10 ya, mulai standby dari jam 9. Scalping tetap dengan risk reward yang baik ya. Oke, kalau scalping kan hanya time frame-nya aja. Di sini kita lihat bahwa Canadian dollar di hari Rabu, Canadian dollar overnight trade. Oh, ini sebelumnya ada statement juga. Nah, ini yang harus dilihat tuh statementnya. Nah, untuk Canadian dollarnya sepertinya dengan data ini sih dia menguat, tapi balik lagi ini ada statement, harus hati-hati dengan itu. Terus ada press conference juga ini yang tentatif. Kalau tentatif ini kadang-kadang tiba-tiba suka ngagetin teman-teman. Nggak tahu, misalkan ada delay, misalkan ada percepatan waktu, itu yang ngagetin. Kadang tiba-tiba harganya lebih jadi running duluan. Oke, itu di hari Rabu. Di hari Kamis nggak ada. Hari Kamis nggak ada berita yang signifikan. Mungkin USD akan ada penguatan untuk di hari Kamis, tapi nggak signifikan. Ya berjalan seperti jalannya biasa aja sih sepertinya. Nah, ini untuk hari Jumat. Untuk hari Jumat ada berita US. Oh, subuhnya ada apa nih? GOV Council Member Grace Speak, ada ini juga ada pidato atau speak. Ya mungkin akan volatile, tapi nggak yang terlalu kayak gimana teman-teman, karena di sini beritanya nggak terlalu kuat. Dan selanjutnya mungkin malamnya teman-teman, untuk di hari Jumat malamnya. Jadi yang mungkin volatile di minggu ini kita lihat di hari Rabu dan di hari Jumat. Jadi ini sekilas yang kita forecast untuk minggu depan dengan data yang ada dari Forex Factory. Mudah-mudahan bisa membantu dengan teknikal kita. Mudah-mudahan sejalan dengan teknikal kita. Oke, halo, selamat malam Pak Chandra. Saya sapa dulu. Pak Chandra, kalau mau request pair boleh untuk 1 minggu ke depan, tulis saja di kolom komentar langsung. Nanti akan saya analisa. Oke, tadi kita sudah bahas tentang news. Sekarang kita baru masuk ke teknikal. Oke. Nah, untuk 1 minggu yang kita mulai teknikal dari DXY. DXY untuk 1 minggu kemarin, di sini kita lihat diperkirakan akan melemah. Tapi saya pikir US itu tetap kuat, teman-teman, untuk minggu kemarin. Makanya kita lihat ini candle-nya dia masih candle ragu-ragu di sini. Kita lihat bahwa closing-nya juga US nggak ada power. Saya pikir dia sedang ragu-ragu entah mau lanjut naik atau mau retrace dulu. Tapi jika kita lihat dalam weekly time frame, dia ini masih naik ya.
Oke, untuk daily-nya, ini pun sama, ini masih naik, kita lihat ya, masih naik. Oh, ini potensial ya, ini potensial reversal, harusnya dia akan retrace. Tapi kalau kita lihat yang tadi, untuk news sendiri US masih menguat, teman-teman. Saya pikir dia nggak melemah dulu, mungkin dia masih akan naik lagi ya. Tapi jika melemah bisa nggak? Bisa aja, karena ini udah mulai potensial, sudah mulai kelihatan bahwa ini dia membentuk head and shoulder. Tapi jika head and shoulder seperti ini, biasanya nggak jauh teman-teman untuk turunnya. Biasanya, oke. Head and shoulder daily. Oke. Sekarang kita lihat untuk time frame H4, biar kita bisa predik ke depan seperti apa. Nah, kan untuk H4-nya sendiri dia masih bullish banget. Ini masih strong bullish. Karena kenapa? Kita lihat ini. Untuk structure-nya ini high, low, high, higher. Oh, sorry, ini higher, low. Ini tinggalan. Higher, low, higher, high, higher, low. Dan di sini potensial membentuk higher high lagi jika dia tidak bisa breakout area ini, teman-teman. Nah, saya pikir ya mungkin bisa ada pelemahan dulu sedikit, baru dia naik lagi untuk DXY. Sampai mana dulu? Sampai sini dulu. Nah, jika dia breakout ke bawah, yang tadi saya bilang, dia kan masih bisa retrace ya. Jika retrace, dia kemungkinan breakout area ini dulu. Breakout area ini naik, baru dia turun lagi. Jadi ini untuk DXY, analisanya seperti ini. Terus lanjut, saya akan coba analisa yang lain. Jadi untuk DXY masih cenderung bullish atau masih cenderung strong untuk USD minggu depan. Belum ada tanda-tanda pelemahan kecuali dia berhasil membreakout area support. Oke. Saya akan coba analisa untuk Australian dollar USD. Untuk Australian dollar USD di sini dia sedang melakukan retrace dalam time frame weekly. Kita lihat ini low high, higher low, higher high. Nah, ini dia sedang retrace. Di sini juga area support, ini harus berhati-hati jika dia bounce. Kemungkinan dia akan bounce. Bisa dikaitkan dengan berita Australian dollar jika ada berita bagus ya. Oke, kebetulan saya senang juga dengan Australian dollar USD. Kita lihat di sini untuk daily-nya juga masih akan turun. Masih akan turun lagi. Nah, ini saya sedikit banyak riset tentang Australian dollar USD dan ini juga per kesenangan saya. Jadi harusnya nggak leset ya untuk analisa-analisa. Ini juga kemarin untuk analisa saya. Untuk Australian dollar USD ini kemarin saya dapat 1 banding, oh enggak 1/7, saya ambil 1/3 atau 1 banding berapa. Tapi intinya seperti itu, jadi memang tidak meleset untuk analisa saya karena sudah saya riset. Ya ada aja sih yang meleset, cuman setidaknya at least di atas 50% nggak meleset lah teman-teman. Oke, ini yang pertama untuk Australian dollar USD masih mencari sell. Kita lihat dari time frame weekly hingga daily. Nah, ini yang time frame H4-nya, sorry, time frame daily-nya belum ada menunjukkan kita harus entry di mana. Cuman di sini saya mungkin mempunyai skenario seperti ini.
dia masih turun. Untuk Australian dollar, kalau misalkan kita mau cari, kita cari sell ya, saya sarankan. Saya pikir ya mungkin terada news yang menggerakkan Australian dollar untuk naik, dan lalu dia terdorong untuk turun lagi. Jadi kita bisa ambil entry sell. Ini yang pertama, kalau misalkan dia udah reversal daerah sini juga ini udah oke. Karena apa, ini adalah area support yang telah di breakout juga, ini boleh juga. Jadi ada ini plan A, ini plan B. Nah, SL-nya kalau bisa, kalau mau aman sih di sini ya, di atas yang ini. Kalau misalkan mau coba ambil agar risk reward-nya bagus, ya boleh aja. SL-nya tipis. Ambil SL tipis, di sini bisa dapat 1:3 atau 1:4. Oke, itu untuk Australian Dollar USD. Jadi udah dua analisa, DXY, Australian Dollar USD. Itu lagi saya menganalisa USD CHF. Kebetulan saya senang riset tentang USD CHF. Nah, untuk USD CHF, proyeksi keberhasilannya sebenarnya nggak begitu besar, tapi oke untuk bisa membantu. Untuk weekly-nya sendiri di sini masih bull banget. Nah, saya pikir di sini dia akan retrace untuk weekly-nya, tapi belum ada tanda-tanda retrace kecuali minggu ini dia retrace. Oke, ini daily. Kita lihat daily, dia sekarang memasuki area support. Untuk USD CHF, saya pikir dia harus retrace dulu. Kita lihat dia beberapa hari belum bisa breakout. Saya pikir dia akan mencoba naik. Atau kalau kita cek turun ke time frame H4, harusnya dia membentuk sideways ya. Untuk sideways, dan di sini saya sudah mempunyai dua skenario. Yang pertama di sini, yang kedua di sini. Kenapa di sini? Karena ini saya sudah melalui riset, teman-teman. Dan saya akan tunggu dia retrace. Sebenarnya ini untuk time frame daily sebenarnya, untuk time frame daily. Tapi nggak apa-apa karena teman-teman lihat di sini dia akan retrace ke sana. Kalau misalkan untuk time frame H4 ini bisa buy dulu malah ke atas jika dia udah membentuk bullish structure. Karena daily-nya dia akan naik, turun baru naik lagi. Seperti itu. Karena masih bullish ya. Dan ini juga dia belum pernah bisa breakout structure. Nanti saya akan coba gambarkan yang lebih rapih. Oke, satu lagi. Saya ingin menganalisa SAUUSD. Untuk weekly-nya dia masih turun. Coba kita lihat daily-nya. Dia sudah mencapai support. Sepertinya dia akan naik dulu. Dan kemarin ada bullish engulfing. Tapi di sini H4-nya dia masih bearish. Jika H4-nya masih bearish, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat ya, dia masih akan turun. Oh enggak teman-teman, sorry. Kalau seperti ini, saya ingin mencari buy. Karena kenapa? Karena di sini dia sudah membuat bullish structure. Cuman untuk buy-nya di mana belum ada. Tapi sepertinya dia akan turun baru naik. Seperti itu teman-teman. Dan sebenarnya skenario saya sih ngambil sell di antara area ini, area 1843 sampai area 1857. Tapi karena ini ada kesempatan range yang cukup besar, ya kita bisa manfaatkan. Gitu.
Oke, mungkin dari Pak Aron ada request. Saya sambil buka chat dari Pak Chandra. Oh, ini Pak Chandra ada Australian dollar Jepang yen. Kita lihat. Oh, udah dibahas semua. Oke, nggak apa-apa. Kita bahas Australian dollar. Di Jepang yen, kata Pak Chandra bisa sell. Oke, kalau sell ya bisa sih, bisa sellnya karena ini lagi bearish banget. Kita lihat di weekly-nya ini retrace. Saya pikir dia bisa stop di supportnya ini atau dia masih turun lagi. Coba kita lihat untuk daily-nya. Daily-nya sendiri dia seperti ini. Saya pikir ini akan breakout ya. Tapi nggak tahu untuk daily-nya kita harus pantau dulu karena saya nggak terlalu paham tentang Australian dollar Jepang yen. Di sini ada support yang cukup kuat. Ada dua support yang menahan harga untuk tidak turun lebih dalam. Tapi saya pikir harusnya dia bisa breakout, harusnya ya. Tapi kalau misalkan dia nggak breakout, dia akan naik, teman. Dia akan naik lagi. Tapi jika dia breakout, kita tunggu dia retrace, baru dia akan turun. Seperti itu untuk Australian dollar Jepang yen. Tapi saya pikir dia akan turun ya. Jika melihat big picture atau time frame yang lebih besar. Ini kan low, high, hair low, hair high. Di sini belum confirm. Dia masih bisa kemungkinan turun lagi ke bawah baru naik. Seperti itu. Oke, mungkin hari ini kita sudah bahas tentang beberapa news. Hari ini kita juga udah bahas beberapa pair. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi untuk Pak Aaron atau Pak Chandra. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain lagi, kita akan ketemu lagi di hari Selasa dan hari Jumat. Jangan lupa ikutin live kita di hari Selasa sama hari Jumat. Kita akan ada live thread yang mudah-mudahan apa yang forecast kita lakukan di hari ini bisa membantu untuk di live thread-nya kita, bisa berguna dan bisa menjadi profit buat teman-teman semua. Oke, mungkin kalau nggak ada lagi, kita tutup live pada minggu hari ini. Semoga live ini bisa membantu teman-teman. Semoga teman-teman juga bisa make profit. Oke, thank you teman-teman semua.